Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarita Andia Zelda. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pesantren dan rehabilitasi dengan dikir tarekat. Jadi sebelum pembahasan dimulai, saya akan menjelaskan mengenai apa itu rehabilitasi dan pesantren. Pesantren ini diambil dari kata santri. Santri itu yang artinya orang atau seseorang yang pelajari ilmu agama Islam, dan pesantren ini adalah tempat di mana mereka berkumpul, tempat di mana mereka dapat memahami atau mempelajari agama Islam. Lalu yang kedua tentang rehabilitasi. Rehabilitasi menurut KBBI yakni memiliki beberapa makna. Yang pertama ada pemulihan. Pemulihan adalah proses mengembalikan sesuatu kepada yang semula, seperti kondisi kesehatan. Lalu yang kedua ada perbaikan, yakni perbaikan adalah usaha untuk memperbaiki sesuatu yang awalnya mengalami kegagalan atau kerusakan, seperti kondisi fisik maupun kondisi mental. Jadi rehabilitasi yakni upaya seorang atau upaya komunitas mengembalikan, memulihkan atau memperbaiki sesuatu kepada semula yang awalnya mengalami kegagalan atau kerusakan. Dan yang pembahasan kedua yakni rehabilitasi dengan dikir tarekat. Dikir tarekat ini sebelumnya sudah menjadi metode spiritual atau metode terapi yang digunakan untuk bentuk rehabilitasi, seperti pengucapan dikir la ilaha illallah atau dikir lainnya yang mengingatkan seseorang akan Tuhan, seseorang akan Allah, sehingga dikir tersebut bisa menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Lalu apa sih manfaat dari dikir tarekat ini? Yang pertama yakni menenangkan jiwa. Yang kedua memberikan ketentraman pada diri sendiri. Yang ketiga yakni sebagai pengendalian diri, dan yang kelima sebagai terapi sosial. Nah, lalu apa saja sih komponen utama dalam rehabilitasi dengan dikir tarekat? Yang pertama yakni ada kholwat. Kholwat yakni mengasingkan diri dari dunia, bertujuan untuk mencapai fokus agar rehabilitasi yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Dan yang kedua ada zikir dengan rutin, yakni melafalkan zikir-zikir tertentu dengan rutin dari pagi hingga malam. Dan yang ketiga ada sholat wajib dan sunnah. Selain zikir, sholat menjadi proses integral untuk rehabilitasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni mandi taubat. Lalu pembahasan yang ketiga, pembahasan terakhir, pesantren dan rehabilitasi dengan dikir tarekat. Di mana sih pondok pesantren yang menerapkan dikir tarekat ini sebagai bentuk rehabilitasi? Salah satu pondok di Indonesia yang menerapkan hal itu yakni Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, daerah Jawa Barat. Pondok tersebut menerapkan dikir tarekat sebagai bentuk rehabilitasi untuk mereka yang mengalami kecanduan akan narkoba atau ketergantungan pada sesuatu yang berpengaruh pada kesehatan mental santri-santrinya maupun masyarakat sekitar sana. Pendekatan rehabilitasi yang digunakan oleh pondok pesantren ini yakni tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Selain dari pondok pesantren Suryalaya, ada pondok pesantren lain yang menggunakan dikir tarekat sebagai bentuk rehabilitasi, yakni pondok pesantren Darul Ulum Lido. Pesantren ini terletak di Sukabumi, Jawa Barat juga. Pendekatan spiritual yang digunakan yakni sama dengan pondok pesantren sebelumnya, dengan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang diperuntukkan untuk pecandu narkoba, bahkan bagi mereka yang mengalami kesehatan mental lainnya. Kesimpulan utama dari pembahasan kali ini yakni bahwasannya pendekatan holistik pesantren melalui dikir tarekat tidak hanya memulihkan keseimbangan spiritual, tetapi juga mengembalikan kondisi psikologis dan emosional individu yang berusaha berjuang untuk melawan kesehatan mental mereka. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata
atau penjelasan yang kurang dikenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.